Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita beragam nikmat yang banyak, memudahkan langkah kita di dalam ketaatan, menutup dari kita pintu-pintu keburukan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak ada setiap kebaikan pasti telah diajarkan. Maka setiap yang tidak Nabi ajarkan bukanlah urusan yang penting sehingga perlu kita cari-cari. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menerangkan, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkan apa yang tidak aku bahas bersama kalian. Misalnya dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membahas tentang apa yang beliau lakukan dari tanggal-tanggal. Dan Nabi tidak menyebutkan, Nabi tidak mengingatkan. Maka sesuatu yang Nabi tidak bahas bersama umatnya, maka bukanlah sesuatu yang penting di dalam pensyariatan. Begitu pula apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebelum turunnya wahyu, maka tidak penting untuk kita mempertanyakan apa yang Nabi lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah kembali ke Gua Hira misalnya. Nabi tidak pernah kembali menyebutkan di sini tempat saya dilahirkan misalnya. Maka hal-hal yang Nabi tinggalkan, Nabi telah secara umum menjelaskan, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkan apa yang memang tidak saya bahas bersama kalian. Apa yang saya tinggalkan agar kalian tidak membahasnya, maka kita tinggalkan. Maka mencari-cari tahu terhadap hal-hal yang Nabi tidak bahas, Nabi tidak ajarkan adalah di antara awal-awal kekeliruan, awal-awal penyimpangan. Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang perintahkan. Wa sallu alayya, bersalawat kalian kepadaku. Kita membahas apa yang Nabi bahas bersama para sahabatnya.
pun dalam sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita membahas yang memang para sahabatnya katakan, para sahabatnya ceritakan, dan itu menjadi bahagian dalam agama kita. Fikih-fikih dalam sirah yang disebutkan oleh para ulama itu semua poin-poin yang bisa kita teladani. Poin-poin yang menjadi metode kita di dalam beramal. Poin yang menjadi cara kita di dalam bersikap. Dan di sana terdapat sikap peribadatan. Adapun sikap yang tidak akan menjadi ibadah, maka tidak kita bahas. Sikap yang tidak meniti kita pada jalan ketakwaan, maka pun tidak kita bahas. Sehingga ada yang mengatakan, kalaulah Nabi di dalam hajinya naik ke bukit itu ketika wukuf di Arafah, maka tentu kita akan naik. Akan tetapi Nabi tidak naik. Karena naik pada posisi yang tinggi memberatkan diri dan membahayakan diri. Maka kaum muslimin mencukupkan pada daerah yang Nabi katakan. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas umroh qadha. Umroh qadha. Di halaman 499 Nabi mengulangi umrohnya. Dan ini fikih bagi siapa yang dihalangi umrohnya, terbatalkan umrohnya karena suatu hal, padahal dia sudah berangkat, padahal dia sudah berada di dalam perjalanan, maka baginya mengulangi. Begitu pula haji, siapa yang sudah berangkat dan sudah berada di dalam perjalanan, kemudian terhenti, terbatalkan, maka baginya mengulangi. Dan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bila Allah beri kemudahan di dalam umroh berikutnya, maka dia lakukan. Bila belum, maka menanti kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya menyebutkan riwayat yang mutawatir ketika Nabi mengetahui bulan Dzulqa'dah, beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan umroh sebagai ganti umroh mereka yang gagal. Dan tidak boleh seorang pun yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah tertinggal. Artinya yang ikut dalam Hudaybiyah harus umroh ikut serta. Karena peristiwa Hudaybiyah adalah peristiwa umroh. Akan tetapi gagal, terulang, terbatalkan. Maka Nabi mengajak semua sahabat yang tidak jadi umroh di Hudaybiyah untuk ikut. Dan memerintahkan jangan ada yang tertinggal. Semuanya yang Allah beri kemudahan ikut. Oleh karena itu para sahabat semuanya berangkat, kecuali yang mereka sudah meninggal. Yang mereka sudah syahid di dalam peperangan. Dan jumlah mereka yang ikut bersama Rasulullah sekitar 2.000 orang. Umroh ini disebut juga sebagai umroh perdamaian. Rasulullah berangkat pada tahun ke-7 Hijriyah. Dan itu adalah akhir tahun. Kita ingat perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriyah. Dan ini tahun ke-7.
sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah bahwa tahun ini, tahun ke-6 kaum muslimin tidak boleh masuk. Boleh 1 tahun setelahnya. Maka ini tahun ke-7 dan sudah berada di akhir tahun, di bulan Dzulqa'dah. Rasulullah berangkat. Setelah berlalu bulan pada tahun kaum musyrikin menghalangi beliau masuk ke kota Mekah. Beliau membawa 60 ekor unta kurban, membawa senjata dan perlengkapan perang lainnya. Padahal kita tahu tidak boleh membawa senjata tajam ke tanah haram. Akan tetapi Nabi bawa sebagai bentuk kehati-hatian. Dan Nabi juga meninggalkannya, menyimpannya di luar tanah haram. Akan tetapi dalam perjalanan dibutuhkan. Karena kita tahu pada tahun ke-7 Nabi melakukan perang patroli terhadap orang-orang musyrik yang kegiatannya menakut-nakuti kaum muslimin, membahayakan kaum muslimin. Maka dalam perjalanan kali ini beliau membawa persenjataan, pengamanan. Ada 100 pasukan sebagai sikap waspada akan pengkhianatan kaum musyrikin. Ketika beliau sampai di Dzulhulaifah, miqat bagi penduduk Madinah, Dzulhulaifah. Pasukan berkuda diperintahkan untuk berada di barisan paling depan di bawah pimpinan Muhammad bin Maslamah. Dan juga pasukan bersenjata lainnya di bawah pimpinan Bashir bin Sa'ad. Nabi dan kaum muslimin memulai ihramnya dan sambil bertalbiyah, mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Di antara miqat yang banyak, Dzulhulaifah termasuk yang paling jauh. Di antara miqat yang banyak, Dzulhulaifah termasuk miqat yang paling jauh. Sedangkan Muhammad bin Maslamah yang memimpin pasukan berkuda sudah berada di Marra Zahran dan bertemu dengan sekelompok kaum musyrikin. Maka Muhammad bin Maslamah sebagai pengamanan jalur yang akan dilalui oleh kaum muslimin yang akan umroh. Beliau mengatakan, ini adalah Rasulullah, insya Allah besok pagi beliau sampai di sini. Oleh karena itu, sekelompok kaum musyrikin tersebut mendatangi orang Quraisy untuk memberitahu bahwa rombongan Rasulullah dari Madinah datang untuk umroh sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh orang Quraisy dengan kaum muslimin. Sampailah Rasulullah di Marra Zahran, lalu beliau menempatkan persenjataannya di lembah Ya'jaj yang terlihat dengan jelas wilayah Mekah. Jadi wilayah ini bukan wilayah haram. Karena tidak boleh orang membawa persenjataan ke wilayah tanah haram. Yang tujuannya untuk berperang maksudnya. Beliau menugaskan Aus al-Ansari beserta 200 pasukannya untuk menjaga. Artinya Nabi akan umroh bergantian. Harus tetap ada pasukan yang menjaga persenjataan. Harus ada tetap pasukan yang menyiapkan dan mengamankan kaum muslimin di luar tanah haram. Orang-orang Quraisy berdatangan menuju puncak pegunungan untuk menyaksikan. Karena mereka tidak mau bertemu kaum muslimin di tanah haram. Mereka sengaja keluar dari rumahnya, menunggu saja di atas-atas bukit. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena tidak ada keharusan mereka keluar dari rumahnya, akan tetapi itu maunya mereka sendiri. Rasulullah memperlihatkan dan membawa hewan kurban dan membiarkan di Zitua. Artinya Nabi menunjukkan kami kaum muslimin datang ke tanah haram ya untuk umroh, untuk beribadah. Adapun apa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin adalah sebagai bentuk pengamanan.
Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba, orang-orang musyrik itu bicara. Sesungguhnya dia datang kepada kalian dalam keadaan sakit, demam, Yathrib. Yathrib itu nama Madinah sebelum Nabi merubahnya. Yathrib nama yang tidak baik. Yathrib artinya celah, tercela, celaan. Biasa orang-orang musyrik saat itu memberi nama buruk, tujuannya agar setiap orang yang ingin menguasai daerah tertimpa sial, karena namanya memang buruk. Seperti kenapa anak-anak diberi nama yang buruk? Tujuannya bila ada yang mengganggunya akan tertimpa sial. Akan tetapi itu maksud yang tidak dibenarkan dalam agama. Memberikan nama-nama yang baik. Maka Nabi merubahnya. Tidak boleh lagi menyebut dengan nama buruk, Yathrib. Maka diganti menjadi Madinah. Madinah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, orang-orang musyrik Quraisy mengejek sebetulnya. Mereka itu datang terkena demam. Ya, karena orang Mekah merasa mereka punya harta banyak. Perdagangan di Mekah pesat. Dan Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Aisyah, seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab, kaum muslimin selama ini hidup kurang, makan itu enggak pernah kenyang. Hari demi hari berlalu jarang makan. Baru pada tahun ke-7 ketika Khaybar itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, baru mereka bisa merasakan yang namanya kenyang. Maka maklum, bukan hal yang aneh, wajar. Orang-orang musyrik itu bisa sampai mengejek, itu mereka datang dengan demam. Demam Yathrib namanya. Ya orang-orang yang badannya lemah karena kurang makan. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk ramal, lari. Dan ini khusus bagi laki-laki. Ini tidak biasa dan belum pernah dilakukan oleh setiap yang umroh. Dan ini adalah syariat Rasulullah SAW. Bahwa mereka laki-laki akan melakukan romal, langkah cepat. Ada yang menyebut dengan istilah lari kecil. Pada 3 putaran pertama mengelilingi Ka'bah. Adapun antara rukun Yamani dan Hajar Aswad maka akan berjalan normal. Kenapa demikian? Karena posisi itulah yang orang musyrik tidak bisa melihat kaum muslimin. Artinya mereka berada di atas bukit yang mereka tidak bisa melihat kondisi sisi Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Kalau kita beri ilustrasi di sini orang-orang musyrik, maka sisi sini tidak akan terlihat. Maka Nabi memerintahkan untuk sisi sini berjalan biasa, menghimpun tenaga kembali. Adapun sisi yang bisa terlihat, maka itu dianjurkan untuk romal, langkah cepat. Menunjukkan kita tidak terkena penyakit. Kita orang-orang yang sehat, kita orang-orang yang kuat. Allah memberikan kepada kita nikmat. Ibnu Salamah menambahkan yang bersumber dari riwayat Ayyub, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas. Kata beliau radhiyallahu anhu, ketika Nabi datang pada tahun yang disepakati. Beliau berkata, berlarilah kalian saat tawaf agar orang-orang musyrik melihat kekuatan kalian. Sementara orang musyrik memperhatikan mereka dari atas pegunungan. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin kaum muslimin tampak kuat. Dan ini siasat. Kita tidak
dibenarkan menunjukkan kita lemah terhadap orang yang memang menginginkan kehancuran kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin. Setiap orang punya kelemahan, akan tetapi tidak dibetulkan menunjukkan kelemahan kepada yang memusuhinya. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan ketika Rasulullah memasuki Masjid Haram, beliau menyingkapkan kain ihramnya. Ini juga termasuk syariat Rasulullah SAW yang sebelumnya tidak ada. Dan ini khusus pula bagi laki-laki yang disebut dengan ittiba. Pundak kanan itu tidak ditutupi kain, dibuka pundak kanan yang menunjukkan kuat, tidak lemah, karena akan tersinar matahari. Kalau lemah pasti akan ditutupi, takut kepanasan, suasana panas. Akan tetapi Nabi memerintahkan untuk dibuka, menunjukkan kuat. Ini juga termasuk syariat Rasulullah SAW. Beliau berkata, Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang memperlihatkan kekuatannya hari ini di hadapan mereka orang musyrik. Kemudian beliau mengusap rukun dan keluar sambil berlari-lari yang diikuti para sahabatnya. Maksudnya rukun Hajar Aswad. Karena tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Beliau mengusapnya dan memulai ramal, langkah cepat atau berlari kecil. Sampailah di rukun Yamani. Beliau mengusapnya pula. Lalu berjalan menuju Hajar Aswad. Kemudian kembali berlari lagi. Dan itu dilakukan pada 3 putaran pertama. Kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf antara Safa dan Marwah di atas kendaraannya. Setelah selesai pada putaran yang ke-7 dan Al-Hadyu berada pada Bukit Marwah, beliau berkata, inilah tempat berkurban dan semua lorong-lorong Mekah adalah tempat berkurban, menyembelih. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sebahagian sahabatnya untuk pergi menemui pasukan yang berada di lembah Ya'jaj. Kemudian mereka pun bergantian untuk menjaga persenjataan dan yang lain pergi menunaikan ibadah umrohnya mereka. Artinya kaum muslimin melakukan ibadah umroh secara bergantian. Dalam Sahih Bukhari diceritakan ketika beliau telah memasuki kota Mekkah dan telah berakhir masa kunjungannya, kaum musyrikin datang kepada Ali seraya berkata, bilang pada teman kamu itu, waktunya sudah habis. Menunjukkan bahwa betul orang-orang musyrik tidak mau menemui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka masih mau menemui Ali, sekadar untuk memperingatkan bahwa waktunya sudah habis. Padahal Nabi SAW menginginkan agar mereka berkumpul, karena mereka adalah keluarga. Orang Quraisy adalah keluarga besar. Kemudian Nabi pun keluar untuk meninggalkan Mekkah. Namun tiba-tiba putri Hamzah memanggilnya. Paman, paman. Sebahagian ahli sirah menyebut namanya Umamah. Nama putri ini, anak perempuan kecil ini, namanya Umamah.
Ali yang dipanggil membawanya dan berkata kepada Fatimah, rawat putri ini, anak perempuan ini, anak pamanmu, bawalah dia. Tapi tiba-tiba Zaid bin Harithah juga Ja'far bin Abu Talib juga ingin merawat anak perempuan Hamzah ini. Terjadi perdebatan di antara mereka bertiga. Siapa yang lebih berhak mengurus anak perempuan ini? Ini kondisi saat itu. Semua merasa punya hak untuk merawat anak saudaranya. Ali berkata, aku lebih berhak karena dia adalah putri pamanku. Kata Ja'far, aku lebih berhak karena dia adalah putri pamanku dan bibinya adalah istriku. Zaid berkata, Zaid bin Harithah, aku lebih berhak karena dia adalah putri dari saudaraku. Ini adalah keponakan aku. Sampai kepada Rasulullah SAW perdebatan di antara sahabat mulia ini. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa dia ikut kepada bibinya. Seraya berkata, bibi itu sama posisinya dengan ibu. Selain itu beliau juga berkata kepada Ali, Ali, kamu adalah keluargaku dan aku pun keluargamu. Nabi juga berkata kepada Ja'far, kamu orang yang paling mirip denganku akhlaknya dan fisiknya. Kemudian Nabi berkata kepada Zaid, kamu saudara kami dan pemimpin kami. Dalam perjalanan pulang, saat berada di wilayah Saraf, Rasulullah menikahi Maimunah bintu Harith. Kemudian melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Madinah. Ini sirah umrah qadha yang terjadi di akhir tahun ke-7 Hijriyah, yang di dalamnya terdapat pembelajaran berharga bagi kaum muslimin yang kita bisa terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, umrah qadha adalah gambaran dari kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin. Umat Islam dapat memasuki kota Mekah untuk pertama kalinya. Umat Islam tawaf, umat Islam sa'i, dan Rasulullah ikut bersama mereka menampakkan syiar kaum muslimin. Tidak ada lagi yang seperti kaum muslimin. Tawaf, sa'i, berumrah dengan tauhid. Kalimat tauhid bergema di tanah haram. Tentu orang-orang musyrik melakukan umrah, melakukan haji, akan tetapi dengan kalimat-kalimat kesyirikan, syariat-syariat yang ditambah-tambahi dengan cara-cara tawaf yang sangat memalukan. Akan tetapi untuk hari itu tanah haram kembali mendapatkan perlakuan yang layak. Kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk umrah, dan ini adalah tanda kemenangan, simbol kemenangan. Iya, tahun lalu mereka dihalangi, membuat para sahabat kecewa, sebahagian marah.
Akan tetapi buah dari kesabaran, bahwa Allah memberikan hak kaum muslimin. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah memberikan balasan bagi orang yang sabar tak bisa terhitung jumlahnya, berharganya. Menunjukkan bahwa kita diharuskan meniru Nabi, bersabar. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan, melanggar batasan. Iya, kalaupun kita merasa benar. Bukankah Rasulullah dan para sahabatnya selalu berada pada posisi benar? Akan tetapi mereka dihalangi. Kalau kita memaksa, akan terjadi pertempuran. Maka lebih baik kita membuat perjanjian. Iya, perjanjian itu tampak merugikan. Akan tetapi kesabaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berbuah manis. Kesabaran mendatangkan manfaat yang lebih banyak ketimbang seseorang terburu-buru dan tidak bersabar. Yang kedua, senjata yang dibawa oleh Rasulullah dan menempatkannya beliau di Ya'jaj dekat dengan Mekah sebagai bentuk waspada, dan kewaspadaan, kehati-hatian perlu. Menunjukkan bahwa agama ini mengajarkan agar kita betul-betul memperhitungkan apa yang akan kita ambil dalam bersikap. Iya, segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemauan, akal pikiran, kekuasaan untuk bertindak. Menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh langsung menyerahkan pada takdir. Saya serahkan hidup saya pada takdir. Apapun yang terjadi, sesudah seperti itu takdirnya. Nabi adalah nabi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak menyerahkan begitu saja. Nabi tetap melakukan usaha. Setelah usaha itulah bertawakal. Nabi melakukan pengamanan. Ketika memang sanggup, maka Nabi lakukan. Nabi membawa senjata. Kalau orang musyrik melakukan pengkhianatan. Nabi melakukan pengamanan jalan dengan pasukannya. Nabi membawa bekal. Menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk berhitung, mempertimbangkan, menyiapkan segala kebutuhan. Dan kiranya hal buruk terjadi, kalau kita bisa untuk menyiapkan antisipasinya, maka silahkan. Tapi kalau tidak, maka Nabi adalah orang yang bertawakal. Tidak punya, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya. Maka Nabi besar tawakalnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah pada pembahasan yang lalu Dzatur Riqa, Nabi tidur. Ada orang musyrik yang menghunuskan pedang di hadapan beliau. Tidak ada jalan lain. Maka Nabi bertawakal dengan tawakal yang penuh kepada Allah. Allah yang menyelamatkan saya. Allah yang menentukan hidup saya. Saya tidak takut pada siapapun. Itu karena memang kondisinya menuntut itu. Apalagi selain kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kondisinya lain, kita bisa menyiapkan apa yang perlu untuk disiapkan, maka buktinya Nabi menyiapkan. Maka hendaknya seseorang bijak di dalam menempatkan takdir, di dalam menempatkan
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dibenarkannya memancing amarah orang musyrik. Bukan berarti kita tidak menginginkan hidup di dalam perdamaian. Bukan. Karena kondisinya bukan seperti yang dimaksud. Dalam kondisi aman, damai, kita dianjurkan hidup berdamai seperti Nabi di Madinah. Kondisinya memang kita mengikat perjanjian hidup damai rukun. Akan tetapi di Mekah, kita sedang berada dalam kondisi siaga. Kita dalam kondisi perang. Hanya kita berada pada gencatan senjata. Nabi melakukan apa yang beliau perintahkan karena orang musyrik lebih dulu mengatakan dan mengejek Rasulullah. Mereka terus memandangi Rasulullah SAW, melihat kelemahan kaum muslimin. Apa yang bisa diejek lagi? Maka Nabi di sini menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Terpancing amarah orang-orang musyrik, ketidaksukaan orang-orang musyrik. Maka dalam hal seperti ini tidak masalah. Dalam kondisi perang, kaum muslimin menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekompakannya, menunjukkan persatuannya, dan bahwa kaum muslimin tidak takut. Mereka menunjukkan keberaniannya. Maka bila hal-hal yang dilakukan oleh kaum muslimin membuat orang-orang musyrik tidak senang dan marah, maka itu tidak mengapa. Tidak ada yang bertentangan dalam kaidah Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Yang keempat, amalan yang Nabi perintahkan tetap disyariatkan. Kenapa adanya Rommel? Itu karena omongan orang-orang musyrik, mereka orang Islam kena demam Yathrib. Sekarang tidak. Kita umroh ke Mekah, Jazirah adalah milik kaum muslimin. Tidak ada yang mengejek. Lalu untuk apa kita Rommel? Sebabnya sudah tidak ada lagi. Kenapa kita tidak jalan biasa saja? Jawabannya tidak. Walaupun sebab tidak ada, kita tetap melakukan apa yang Nabi perintahkan. Ini menunjukkan bahwa begitu pula syariat Nabi yang lain. Apapun yang Nabi perintahkan, kemudian disebutkan sebab, dan sebab itu tidak ada, maka kita tetap melakukan seperti yang Nabi syariatkan. Maka konsennya adalah syariat Rasulullah SAW. Syariat Islamnya seperti apa? Adapun sebab yang menjadi sebab adanya syariat, bila tidak ada lagi, itu tidak bisa membatalkan sebuah syariat. Begitu pula ittiba, menampakkan pundak kanan ketika akan tawaf. Sebabnya adalah Nabi ingin menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Sekarang itu tidak dibutuhkan lagi. Mengapa jamaah umroh berihram tetap melakukan ittiba? Karena memang itu syariat Islam. Maka walaupun yang menjadi sebab tidak ada lagi, tapi tetap syariat adalah syariat yang tidak boleh dirubah-rubah. Yang kelima, sabda Nabi SAW, Allah merahmati mereka yang memperlihatkan kekuatannya hari ini kepada orang-orang musyrik. Ini adalah metode Nabi di dalam memotivasi. Seperti ucapan Nabi
Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Nabi lakukan ini untuk memotivasi. Dan kita dianjurkan memberi motivasi untuk kebaikan. Beri motivasi, beri hadiah. Nabi SAW mengatakan Allah akan merahmati orang yang hari ini umroh menunjukkan kekuatannya. Maka para sahabat termotivasi. Semangat melakukan ibadah umroh, menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Melakukan ittiba, melakukan ramal. Seperti Nabi mengatakan, Allah merahmati orang yang mencukur habis rambutnya. Ini sebagai motivasi. Maka dianjurkan bagi kaum muslimin melakukannya. Yang keenam, keputusan Rasulullah SAW tentang status putri Hamzah dan kata-kata beliau yang indah menyejukkan kepada Ali, Ja'far dan Zaid adalah bukti indahnya akhlak beliau, kelembutan perilaku beliau, dan upaya menghibur jiwa yang dapat mendatangkan ketenangan pikiran. Hendaknya ini juga dilakukan oleh para da'i. Ali menginginkan hak asuh dari anak itu, tapi dia tidak dapatkan. Maka Nabi memberikan kalimat yang menenangkan. Kamu keluarga aku bagian dari keluargamu. Sehingga bisa besar hati. Ya mungkin dalam kasus perlombaan biasanya. Ini kan seperti orang yang berlomba. Tapi tetap diputuskan juara satu. Juara sedikit dari banyak peserta yang hadir. Maka bila dilihat dibutuhkan kalimat yang bisa membesarkan hati sehingga tidak sedih, maka itu dapat dilakukan. Kepada Ja'far, Nabi mengatakan, kamu orang yang paling mirip akhlaknya dan fisiknya dengan saya, kata Rasulullah SAW. Bukankah ini sebagai ganti hadiah? Pujian dari Rasulullah SAW kepada Ja'far bin Abi Talib. Kepada Zaid bin Harithah, engkau pemimpin kami. Padahal Zaid adalah anak angkat Rasulullah SAW. Engkau pemimpin kami, saudara kami. Rasulullah adalah orang yang memperhatikan jiwa sahabat-sahabatnya. Nanti di Fathu Makkah juga demikian. Ada sahabat pembawa bendera perang. Dan perkataannya sungguh menakutkan dan berbahaya. Karena beliau mengatakan kalian akan dihukum mati semua. Sementara dia adalah pembawa bendera perang. Mendengar info demikian, maka Nabi memindahkan bendera perang dari tangannya. Dan kita tahu, orang tidak semua siap melepas jabatan. Nabi lepas posisi besar itu dan Nabi berikan kepada anaknya.
Lihat bagaimana Nabi mengerti kejiwaan setiap orang. Orang tidak akan sakit hati bila posisinya digantikan oleh anaknya. Tapi kalau digantikan oleh temannya yang lain, bisa tidak senang. Sahabat ini tidak merasa Nabi telah mencopot dirinya. Karena Nabi memindahkan bendera itu kepada anaknya. Nabi adalah orang yang memperhatikan jiwa seseorang. Menggunakan kalimat yang bisa membesarkan hati. Dan kalau hal-hal seperti ini bisa kita terapkan dalam kehidupan, maka baik. Pun pada kasus anak Hamzah ini, kalaulah setiap keluarga memperhatikan keluarganya, maka banyak kaum muslimin yang terbantu. Karena di antara penyebab kesulitan kaum muslimin adalah mereka yang kesulitan tidak mendapatkan perhatian dari keluarga besarnya. Kalaulah bekerja sama untuk membantu seperti anak Hamzah, 3 orang bersemangat untuk membantu mereka. Disebutkan oleh ahli sirah, Umamah ini, putri Hamzah, sampai usia besarnya, nah kita lihat, kejadian ini di tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ke tahun 11 Hijriah. Ada sebuah saran dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada sebuah kalimat beredar dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi akan menikahi anak Hamzah ini, Umamah. Nabi katakan tidak. Dia adalah putri dari saudara sepersusuan saya. Tidak boleh. Kemudian Nabi menikahkan Umamah dengan Salamah. Salamah nama laki-laki. Anak dari Ummu Salamah. Anak Abu Salamah. Abu Salamah dengan Nabi SAW juga saudara sepersusuan. Sama-sama diasuh oleh Halimah. Kemudian Nabi menikahkan Salamah dengan Umamah, putri Hamzah. Menunjukkan bagaimana posisi sahabat Rasulullah SAW yang saling menjaga. Hubungan kekeluargaan, kekerabatan yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Mungkin kita melihat Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Tapi Zaid bin Harithah apa saudaranya? Akan tetapi mereka memiliki jalur persaudaraan yang banyak. Dari pihak istri bisa bersaudara. Dari pihak paman bisa bersaudara. Dan jalinannya kuat. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW saat itu. Termasuk Maimunah bintu Harith. Dia adalah bibi dari Abdullah bin Abbas. Karena Nabi menikah dengan Maimunah bintu Harith, kesempatan besar bagi Abdullah bin Abbas untuk sering-sering main ke rumah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Melihat bagaimana Nabi di rumah, bertanya kepada bibinya Maimunah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
umroh qadha yang Nabi SAW lakukan sebagai bentuk disyariatkannya kita kembali melakukan umroh bila umroh kita yang pertama dihalangi. Dan ini terhitung umroh Nabi yang kedua kalinya. Umroh Nabi selama hidup 4 kali, kata para ulama. Yang pertama itu di tahun ke-6 Hijriyah di Hudaybiyah yang digagalkan. Dan para ulama tetap menghitungnya sebagai umroh yang pertama. Ini umroh beliau yang kedua. Umroh beliau yang ketiga itu ketika Nabi membebaskan kota Mekkah. Selepas dari perang Hunain, Nabi mengambil miqat untuk umroh. Keempat, nanti di Haji Wada terakhir, Nabi melakukan umroh. Pertama kali Nabi melakukan haji. Kata para ulama, dari keempat umroh Nabi, tidak ada Nabi melakukan umroh berkali-kali dalam satu perjalanan umroh. Jarak tempuh yang jauh untuk orang yang melakukan perjalanan saat itu. Suasana yang panas. Saat itu wilayah yang kesulitan air. Mereka mendapatkan air dari wadi. Hujan yang turun, dan kita tahu betapa jarangnya hujan turun. Air yang tergenang. Atau dari sumur yang sangat jarang sumur. Artinya umroh betul-betul membuat orang kelelahan. Makanan susah. Tempat berteduh susah. Air apalagi susahnya. Nah, ini mumpung kita sudah sampai di Mekkah. Mari kita melakukan umroh lebih dari 1 kali. Tapi tidak, kata para ulama. Nabi hanya melakukan umroh 1 kali dalam 1 perjalanan. Dan kaum muslimin sebahagian membuat kekeliruan. Sejak lama kelirunya. Ternyata kekeliruan ini sudah ada di zaman Imam Tawus. Abad kedua Hijriyah. Bukan hanya di abad kita, abad ke-15 Hijriyah ini. Sudah lama kekeliruan. Bahwa sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti. Sebagian kaum muslimin yang merasa, saya datang ke sini tidak mudah. Saya datang ke sini susah. Maka mereka melakukan umroh lebih dari 1 kali untuk 1 perjalanan. Maka ini adalah sebuah kekeliruan dari petunjuk Rasulullah SAW. Mungkin ini pembahasan kita terkait umroh qadha. Selanjutnya kita akan beranjak pada tahun ke-8 Hijriyah, Perang Mu'tah. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan terkait umroh Rasulullah SAW, silahkan. Nabi SAW ketika berangkat ke Tabuk tahun ke-9 Hijriyah, Nabi melewati tempat yang demikian. Ya, Nabi harus melewatinya. Kita tahu jalur dan kita berada di padang pasir yang
luas. Kita tidak seperti di negeri kita yang bisa putar arah senyaman kita. Kita pasti temukan pohon, kita pasti temukan rumah penduduk. Ini tidak. Nabi memang harus melewati wilayah. Dan Nabi mengatakan, cepat. Tidak ada yang berhenti. Bergegas. Kita melewati wilayah yang di sini pernah turun azab. Artinya, kalau memang harus lewat, kita diperintahkan oleh Nabi untuk lewat. Kalau bisa untuk menghindari, kita bisa menghindari. Akan tetapi tentu para sahabat tidak semua tahu. Nabi juga tidak menyebutkan nanti dalam perjalanan kita akan tidak. Bisa saja itu adalah wahyu yang baru turun saat itu. Sebagaimana dalam perjalanan Tabuk banyak syariat yang baru-baru turun. Di antaranya para sahabat sedang masak. Dan saat itu baru turun larangan untuk makan keledai. Maka sepanci-panci itu dibuang semuanya. Padahal Nabi adalah orang yang tidak mau mubazir terhadap makanan. Begitu pula kasus Nabi melewati negeri yang diturunkan azab. Maka kalau memang sudah harus melewatinya dan kita tidak mengetahui posisi, maka silahkan lewat dengan tidak berlama-lama. Maka itu yang Nabi lakukan menuju Tabuk. Adapun setelah kita mengetahui bahwa ini adalah tempat yang diazab dan Nabi kita mensyariatkan untuk kita tidak berada di dalam tempat yang diturunkan azab. Maka itu adalah di antara bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati tempat yang di situ pernah diturunkan azab. Seperti psikologis kita sebagai manusia. Ada tempat yang pernah membuat kita trauma. Tentu kita tidak mau ke tempat itu lagi. Dan ketika ada keluarga, anak-anak yang sudah diberitahu, malah datang ke tempat itu, atau membawa kita ke tempat itu untuk berkunjung. Tentu maklum, seorang diri kita akan marah. Ini tempat yang mengingatkan saya pada trauma yang sangat saya tidak suka. Kenapa datang berkunjung ke tempat ini? Kenapa memilih tempat ini? Dan itu marah. Dan kita tahu dampaknya marah. Marah itu bisa merusak hubungan. Marah itu bisa memutus rahmat. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Allah pernah marah di tempat ini. Jangan datang ke tempat ini. Maka kita tidak tahu. Maka kita berlalu cepat. Menunjukkan kita tidak menikmati tempat ini. Akan tetapi kita berlalu. Maka itu cara kaum muslimin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Rasulullah dulu di perang Ahzab. Ada tempat yang saya melanggar Nabi. Maka setelah saya mendapatkan maaf dari Nabi, demi Allah saya tidak mau lagi ke tempat Bani Quraizoh. Karena di tempat itu saya melakukan kesalahan. Itu di antara ciri orang bertaubat dengan benar adalah betul-betul menjauhi tempat yang di situ pernah ada trauma kejadian antara dia. Maka seorang nabi betul-betul menghormati Rabbul Alamin. Tahu akan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Kemudian kita berada di tempat yang demikian, tempat yang pernah Allah menghukum, maka tentu kita tidak boleh berada di situ kalau betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hari ini
betul kita tahu tempatnya ini. Karena tentu berlalunya zaman itu membuat pengetahuan terputus. 15 abad kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, dulu sumur Zam-Zam ada, dan sumur Zam-Zam itu pernah dikubur karena perang saudara orang Quraisy. Sumur Zam-Zam dikubur oleh saudaranya sendiri. Udah perebutan biar nggak dapat semuanya adil. Itu mereka tidak tahu di mana itu sumur. Padahal baru dikubur oleh saudaranya. Dan sekian lama mereka tidak tahu di mana itu sumur. Cari sumur itu di tempat yang mereka pernah dan mereka berada di situ. Dan sumur Zam-Zam ya di situ tempat mereka. Mereka tidak tahu di mana itu sumur Zam-Zam. Sampai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang bermimpi, Allah memberikan mimpi petunjuk. Di situ posisi sumur Zam-Zam, gali di situ. Karena mereka sudah gali sana, gali sini, tidak dapat. Abdul Muttalib gali, di situ keluar kembali air Zam-Zam. Disitulah Abdul Muttalib dihormati. Kakek Rasulullah dihormati sebagai pimpinan. Dia berhasil mengembalikan sumur Zam-Zam yang ada di dalam cerita bapak kita. Itu mereka orang Quraisy. Jeda tidak seperti kita yang sekarang jedanya berabad-abad. Maka orang sekarang mengatakan ini posisinya. Bisa benar, bisa salah. Karena kita tidak tahu jedanya begitu lama. Tapi kalau kita katakan benarlah. Ada orang hari ini berwisata, menjadikan tempat berkumpul di negeri, wilayah yang Allah azab. Maka itu sebuah kekeliruan. Akan tetapi sebelum sampai pada itu, kita tadi sudah mengatakan, apakah itu tempatnya masih menjadi pertanyaan, betul atau tidak? Allah Ta'ala a'lam, kita tidak mengetahui dengan pasti betul atau tidak, tapi bila dikatakan ya seperti yang banyak beredar, maka itu adalah sebuah kekeliruan kalau informasinya benar. Allah Ta'ala a'lam. Memesankan doa bahagian dari ibadah tawassul. Kita meminta kepada orang untuk kita didoakan, agar kita didoakan, tolong doakan saya. Bahagian dari tawassul kepada seorang yang saleh. Maka di dalam keagamaan itu ada pendalilannya bahwa kita minta tolong doakan saya. Allah Ta'ala a'lam bila ini menjadi merepotkan.
Karena seseorang tidak boleh membuat orang lain menjadi repot. Misalnya, iya 1-2 orang, kalau temannya banyak dan semuanya melakukan hal yang sama, maka tentu ada kerepotan. Kalau memang orang yang berangkat umroh dirinya tidak bisa memahami dan dia akan terus terpikir, saya ada utang, saya ada janji, dan dia merepotkan dirinya sendiri. Mungkin terkadang ada yang lupa, dia doakan dan dia merasa dirinya bersalah telah melakukan perbuatan dosa. Maka hal seperti ini perlu dipertimbangkan, bagaimana cara menjawab teman-teman yang menitipkan sebuah doa agar tidak merepotkan pula, dan agar kaum muslimin juga tahu atas dirinya, mengenal dirinya, mengenal batasan, agar dia tidak merepotkan dirinya sendiri, juga tidak menjadi beban dan terbebani. Maka bila ditanya apakah ini diperbolehkan, diperbolehkan. Akan tetapi beberapa kejadian merepotkan, dan seseorang merepotkan dirinya sendiri dengan menerima begitu banyak doa, sebahagian membuat catatan, sebahagian lagi bertanya apakah saya sudah didoakan, kemudian marah ketika dijawab jujur saya lupa, dan lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi dalam peristiwa itu. Apakah disyariatkan? Ada syariatnya. Akan tetapi kita melihat pula mudarat yang terjadi, kondisi lain hal yang menunggangi dalam hal tersebut. Kemudian terkait hal kedua, maka jawabannya tidak ditemukan pendalilan yang bisa dirujuk untuk hal seperti itu. Allahu ta'ala a'lam, seseorang melakukan video di depan Ka'bah agar orang yang ada di negerinya berdoa di hadapannya, ini belum ditemukan dalil yang bisa merujuk apakah ini diperbolehkan. Maka siogianya kita tidak melakukan suatu peribadatan karena itu adalah ibadah sebelum kita menemukan pendalilannya apa. Karena para ulama membahas persoalan fikih yang lain terkait hubungan jarak jauh pun ada perbedaan pendapat. Apakah pernikahan melalui cara seperti ini disahkan? Apakah perceraian melalui cara seperti ini disahkan? Ini terdapat perselisihan para ulama. Begitu pula dalam doa. Ini belum ditemukan rujukannya, dan bila seseorang ingin berdoa, Allah telah katakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku adalah Rabb yang dekat dengan hamba. Kalau mereka ingin berdoa, aku kabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku. Maka berdoa, silakan hamba berdoa kepada Allah kapanpun, di mana tempat yang dia bisa, kecuali tempat-tempat yang terlarang, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu merepotkan. Karena fenomena kejadian video pun merepotkan. Merepotkan seorang yang akan melakukan ibadah membawa handphone. Bagaimana kalau hilang? Ketika dia sedang melakukan ibadah, dia tidak fokus. Dan banyak hal yang bisa terjadi. Dan itu merepotkan.
dia lebih memfokuskan untuk mencari momen agar keluarganya bisa, dia berada di situ bisa menghambat orang yang akan tawaf lainnya, dan banyak hal yang membuat dia tidak berkonsentrasi di dalam ibadahnya. Maka Allah Ta'ala a'lam, jangan dilakukan sebelum dia menemukan rujukannya. Adapun menitip doa ada rujukannya. Akan tetapi kita melihat tetap apakah akan menyusahkan atau tidak. Karena boleh saja ada saudara ingin ke pasar, kita menitip, tolong belikan saya ini. Nah, tentu sama. Kalau banyak orang yang akan melakukan menitip, apakah itu tidak merepotkan? Kemudian bila terlupa, apakah tidak terjadi nanti marah? Saya nitip ini satu tapi tidak dibelikan, dilupakan. Itu sering terjadi. Allahu Ta'ala a'lam. Bila tidak ada lagi, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.